Baik, ini sudah ke-record. Kita tengok materi pertama sebentar ya, materi pertama sebelum kita masuk ke materi kedua, karena ada sedikit sangkut paut gitu ya. Untuk memahami materi kedua tentang RPL, Anda harus tengok materi pertama. Jadi mari kita tengok sebentar materi pertama. Nanti setelah materi pertama kedua, nanti kita coba ulas tentang judul-judul ya. Oke. Ini materi pertama tentang apa itu perangkat lunak. Sebetulnya Anda pernah dapat ini di PTI, di mata kuliah awal-awal gitu ya. Dan di ANSIS juga mungkin dikenali terkait dengan apa itu perangkat lunak gitu ya. Jadi secara umum atau simple, Anda bisa simpulkan bahwa perangkat lunak itu adalah sebuah program. Programnya bagaimana? Program yang sedang dieksekusi gitu. Artinya baris coding yang sedang dijalankan oleh sebuah komputer, sistem komputer gitu. Nah, karena program itu dieksekusi, maka program itu menghasilkan sebuah output gitu. Itulah output yang dibilang unjuk kerja gitu. Unjuk kerja yang bagaimana? Unjuk kerja yang kita inginkan sebagai sebagai seorang programming, sebagai si pembuat gitu ya. Makanya perangkat lunak itu lebih ditekankan kepada program aplikasi gitu yang sedang dieksekusi, barisan coding yang sedang dieksekusi. Siapa yang mengeksekusi? Ya perangkat gitu. Sementara program itu berisi tentang struktur data gitu. Jadi kalau kita bilang perangkat lunak, cakupannya adalah struktur data. Struktur data yang memungkinkan program memanipulasi, karena dari sebuah aplikasi itu, makanya kemarin itu saya sempat singgung juga bagaimana caranya memanipulasi data, menghindari manipulasi data melalui sebuah aplikasi. Makanya setiap perangkat lunak yang dibuat itu pasti menyelesaikan masalah gitu ya. Menyelesaikan masalah terhadap masalah yang muncul di lapangan yang dilakukan tanpa sistem komputerisasi. Jadi saya ulangi, struktur data mungkin manipulasi informasi secara proporsional sesuai dengan tingkat kebutuhan, sesuai dengan apa yang tercakup di dalam aplikasi tersebut gitu ya. Berisi struktur data. Selain struktur data apa? Dokumen gitu. Jika sebuah program itu berkaitan dengan hal-hal yang perlu disampaikan di report, di output dalam bentuk dokumen, ya pastinya program itu juga menjelaskan dokumen-dokumen apa yang diperlukan dan dokumen-dokumen apa yang dihasilkan. Nah, itu perlu dipahami. Jadi sekali lagi, perangkat lunak adalah sebuah program yang dijalankan berdasarkan kebutuhan yang menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan tersebut. Selain itu juga berisi tentang struktur data yang dilakukan untuk memanipulasi sistem informasi yang dilakukan secara proporsional, yang memiliki dokumen-dokumen, baik dokumen input maupun dokumen output ya. Nah, waktu itu di pertemuan pertama saya sempat sampaikan program atau aplikasi itu dibuat berdasarkan masalah gitu ya. Nah, ketika kita akan membuat program, ada dua hal yang menjadi patokan kenapa program itu dibangun. Ada yang berpatokan kepada hal-hal yang bersifat umum, artinya tanpa ada masalah pun dibuat. Bisa nggak? Bisa, tapi kan akhirnya berguna atau tidak, efektif atau tidak, kan begitu. Waktu itu saya bilang begitu. Ketika itu tidak efektif, akhirnya aplikasi itu tidak akan laku. Anda mau jual kemanapun melalui Play Store atau melalui App Store misalkan, juga tidak akan laku. Nah, program-program yang dibuat umum itu tetap basicnya pasti sudah dianalisis gitu. Sudah dipersiapkan. Kenapa harus membuat program itu? Ternyata secara umum orang butuh aplikasi akuntansi misalkan. Jadi tanpa ada permintaan pun, karena sudah dianalisis, sudah dilakukan penelitian, maka sebuah perusahaan konsultan atau perusahaan perangkat lunak itu membuat aplikasi akuntansi.
dibuang ke atau di publish ke Play Store atau App Store, akhirnya terpakai. Ternyata ada orang yang terbantu dengan aplikasi tersebut. Ya monggo. Nah, program yang seperti ini yang dibilang program bersifat umum. Dibangun karena hal-hal umum tanpa sebab, hanya ingin apakah aplikasi itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, laku di pasaran kan gitu. Ya itu ya, salah satu contohnya adalah Office, ya, Word, Excel dan seterusnya ya. Program-program akuntansi. Ya kita bisa lihatlah yang muncul-muncul di Play Store atau App Store gitu kan. Itu aplikasi-aplikasi umum gitu. Ternyata memang beberapa bermanfaat gitu. Di samping aplikasi-aplikasi milik perusahaan tertentu yang memang supaya mempermudah pengaksesan atau mendapatkan software tersebut, maka ditaruh atau dipublish ke Play Store atau App Store. Nah, yang kedua adalah aplikasi yang berdasarkan permintaan. Ini yang sering dilakukan pada kalau kita bicara tentang lingkup RPL, rekayasa perangkat lunak. Termasuk salah satunya adalah ketika Anda membuat tugas akhir mengenai sebuah aplikasi, sebetulnya masuknya ke kategori ini karena Anda harus tahu aplikasi itu dibuat berdasarkan permasalahan yang muncul di lapangan, gitu. Makanya aplikasi-aplikasi ini dibuat berdasarkan kebutuhan konsumen, kebutuhan si user. Jadi ketika ada permintaan dari user, konsultan itu akan nanya, apa kebutuhannya, untuk apa? Jika aplikasi itu aplikasi akuntansi, seperti apa aplikasi akuntansi yang diinginkan? Apakah hanya uang masuk, uang keluar, jurnal harian, atau bagaimana gitu? Nah itu yang dibilang. Jadi ada dua hal, mau dibuat secara umum, silahkan, mau berdasarkan permintaan. Tapi sebagian besar saat ini adalah berdasarkan permintaan ya. Selain itu yang perlu diketahui ketika kita bicara area perangkat lunak, gitu. Perangkat lunak itu dibuat itu tidak selesai pada saat itu juga. Artinya gini, setelah aplikasi itu jadi ya sudah, gitu. Enggak. Tapi aplikasi itu dibuat sedemikian rupa supaya aplikasi itu bisa dikembangkan, gitu. Aplikasi itu bisa dikembangkan. Makanya akan selalu ada update tuh. Jadi bagaimana membuat aplikasi itu, membangun aplikasi itu supaya aplikasi tersebut bisa diupdate. Jangan ketika terjadi updatean ngerombak dari awal atau bikin dari awal, yang lama dibuang, enggak gitu. Maka itu yang dibilang tidak dikembangkan dalam bentuk klasik. Kenapa? Karena aplikasi itu dibuat secara berkesinambungan, bisa terus dikembangin gitu loh. Kita buat sekarang aplikasi akuntansi, ternyata saat ini belum ada jurnal. Begitu tahun depan dibutuhkan jurnal harian. Nah, tanpa harus membuang aplikasi awal, nah aplikasi yang selanjutnya adalah tinggal menambahkan form jurnal harian di aplikasi tersebut. Maka begitu itu di-share, statusnya adalah update, bukan install ulang lagi kan gitu. Perangkat lunak tidak pernah usang karena memang akan terpakai secara terus-menerus. Gitu. Sebagian besar dibuat secara custom build serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Artinya komponennya duluan gitu. Baru software mengikuti komponen, jarang. Kalau mau build up gitu ya. Build up itu artinya mengikuti gitu. Perangkat kerasnya dibuat, perangkat lunaknya mengikuti. Saat ini kan beberapa perangkat keras kan include software di dalamnya kan gitu. Nah, saat ini malah berkembangnya PBO atau Object Oriented Programming gitu, OP di sini berbasis objek gitu. Nah, itu lebih dimungkinkan si pembuat atau si pengguna itu bisa saling memberikan informasi bagaimana perangkat itu dibuat. Ya ini selintas aja ya terkait dengan perkembangan perangkat lunak, karena memang di awal mungkin ya tadi menurut kebutuhan awal hanya sebatas customasi gitu ya, untuk perhitungan gitu ya, sudah software yang dibuat juga hanya sebatas itu. Ternyata di perkembangan berikutnya dibutuhkan akses untuk sebuah perangkat lunak dengan beberapa pengguna, sehingga
dibuatlah pengembangan supaya bagaimana caranya software tersebut bisa digunakan oleh multi user, bisa dilakukan secara real time yang menggunakan database dan seterusnya. Di era berikutnya lagi ternyata banyak produk yang membutuhkan sebuah perangkat lunak, sehingga produk tersebut akhirnya diimbangi atau dibarengi oleh software yang terkait. Nah, itu yang dibilang embed software gitu. Artinya mengikuti, nempel di perangkat keras itu. Terus bagaimana sharing session dari sebuah perangkat lunak gitu ya. Sharing session sehingga aplikasi itu bisa berbagi kan gitu. Nah, untuk generasi sekarang wah lebih canggih gitu ya. Kemarin saya sempat cerita di awal-awal gitu. Bagaimana seorang dokter bisa memprediksi dia sakit jantung, sakit ini dengan sebuah aplikasi. Terus bagaimana sistem pabrik bisa secara otomatis bekerja dan seterusnya. Sekarang hampir semua bidang itu bergerak di era perangkat lunak. Gitu. Makanya kalau boleh dibilang peluang informatika ke depannya itu sangat bagus gitu, terbuka lebar. Tinggal kita siap atau tidak gitu. Karena semua berkaitan dengan teknologi masa kini gitu. Nah, ini terkait dengan Nah, ini Anda nanti bisa baca secara singkat bahwa ada beberapa tipe perangkat lunak yang berkaitan dengan sistem, real time, terus bisnis, engineering, embed gitu ya, PC dan seterusnya. Termasuk artificial intelligence gitu ya. Nah, ini tipe-tipenya. Jadi Anda juga bisa. Sehingga ketika Anda tahu ini, Anda mau bikin sebuah produk, Anda harus tahu dulu kita arahnya kemana sih? Gitu. Yang diminta seperti apa sih gitu. Area teknik informatika bagaimana? Kemana saya disebutkan. Kita nggak akan kepake lagi yang berbasis sistem informasi. Kita lebih ke area teknik gitu. Area teknik apa aja? AI bisa, web based bisa selama berkaitan dengan teknik gitu ya. PC apalagi, embed lebih bagus kalau memang ternyata ada produk yang diikuti dengan aplikasi. Engineering bisa semua kita, tergantung yang penting kayak bisnis software, apakah kita bisa bicara tentang inventory, pembayaran dan seterusnya, bisa, tapi areanya adalah area teknik, bukan area sistem informasi ya. Jadi bukan lagi aplikasi keluar masuk barang, aplikasi kasir, aplikasi gudang, penyewaan, bukan. Tapi boleh nggak di area atau di ruang lingkup penyewaan kendaraan, lapangan futsal dan seterusnya? Boleh, tapi lingkupnya adalah teknik gitu. Jadi area teknik ya. Nah, ini betul. Nah, ini saya lewatin aja karena tidak dipungkiri sebuah produk itu pasti memiliki harga. Dan harga-harga itu sudah diakumulasi berdasarkan jangkauan pembuatan ya. Jadi ya, dan tidak ada patokan gitu. Nggak bisa software ini mahal, software ini murah, nggak bisa disebut itu gitu. Ada software simple mahal gitu, ada software ribet murah, nah itu tergantung gitu. Jadi nggak ada, dan tidak ada untuk yang seperti ini suka-suka si pembuat, suka-suka si penjual gitu. Beda hanya dengan barang-barang jadi, misalnya beras udah dipatokin seliter sekian, bensin, pertamax, pertalite udah dipatokin harganya sekian. Kalau ini nggak bisa. Komputer, motor udah dipatokin harganya sekian. Begitu komputer atau motor atau barang elektronik itu 2 tahun 3 tahun ke depan, harganya turun. Kalau ini, waduh, harga nggak pernah turun ini, harga naik terus. Gitu. Nah, itu ini juga yang salah satu menjadi motivasi beberapa programming. Nah, kalau kita bicara urusan harga ya. Nah, ini yang nggak kalah penting, yang sering saya ingetin gitu. Kenapa saya ingetin? Karena ketika pengajuan judul itu, apakah Anda user friendly? Apakah itu efektif? Apakah itu efisien? Apakah itu reliable? Gitu. Terus bagaimana maintenance-nya gitu? Contoh kemarin saya suka bercandain ketika saya di kelas, saya bilang ada aplikasi PPDB, aplikasi administrasi inventory yang login adalah 1 orang. Terus bagaimana kalau orang yang bersangkutan itu
meninggal, gitu. Siapa yang tahu login ini? Gitu. Terus bagaimana aplikasi itu bisa mengupdate data pengguna dan seterusnya. Kan akhirnya itu jadi bermasalah gitu ya. Nah, sebisa mungkin perangkat lunak yang baik adalah usability. Artinya sesuai dengan kebutuhan yang dimaksud. Gitu. Nah, harus bisa diterima oleh si pengguna. Artinya pengguna memahami. Gitu. Terus bagaimana kalau ada updatean? Ya, paling tidak menyediakan fasilitas untuk pengembangan. Gitu ya. Pengembangan. Perangkat lunak dapat dipercaya dan dapat handal. Handal itu artinya, ya saya sering sebut begini. Anda waktu visual atau ANSYS mungkin ya, Anda di situ ada form, salah satu teks isinya adalah ID gitu ya, atau nomor atau apalah yang paling atas tuh gitu ya. Nah, Anda isi input manual 001 gitu ya. Nah, permasalahannya adalah ketika Anda input manual, kalau jumlahnya cuma 10 nggak masalah. Tapi kalau udah 1000 inputan, apakah si penginput atau si user itu akan hafal jumlah berapa banyak yang sudah diinput gitu. Terus bagaimana kalau sekarang saya input double gitu, dan seterusnya. Akhirnya tidak bisa masuk, ataupun kalaupun masuk pasti datanya berbeda dan seterusnya. Nah, akhirnya timbul masalah. Nah, itu tidak reliable. Terus bagaimana yang benar? Ya, kalau bisa otomatis gitu ya. Kalau di SQL-nya dibilang auto increment gitu ya. Kenapa? Jadi ketika Anda bikin baru, ya otomatis A001, B001, sehingga data tersebut tidak bisa dimanipulasi. Selama Anda input baru, berarti data baru. Begitu data baru, pasti ada numbering yang baru. Apakah bisa dihapus? Tidak bisa dihapus. Bisa dihapus secara data. Tapi masternya masih ada nggak? Masih. Di form, Anda ada tombol hapus. Begitu dihapus, datanya terhapus nggak? Terhapus. Tapi apakah di data masternya terhapus? Tidak. Nah, itu hati-hati juga gitu. Nah, itu dibilang reliable. Itu hal simple, tapi kenyataannya di lapangan sebagian besar mahasiswa, karena kan ketika Anda visual atau Anda ANSYS, visual lah mungkin tidak diarahkan bagaimana membuat auto increment gitu ya. Jadi mungkin di database juga harusnya sudah diarahkan gitu ya. Nah, itu harusnya dibuat secara otomatis. Sampai kemarin skripsi terakhir pun, termasuk bimbingan saya, gitu, dibikin data baru, ini manual. Tuh saya tanya, bagaimana kalau jumlahnya udah 1000? Bagaimana cara menghafalkan bahwa yang sekarang saya input adalah 1001 misalnya. Nah, itu kan ribet. Terus bagaimana kalau ternyata lupa, terus saya ada data yang double gitu. Itu jadi masalah. Nah, ciri-ciri ini Anda harus pahami gitu. Karena ini akan berimbas kepada apa yang akan Anda buat nanti. Nah, efisien. Perangkat lunak tidak boleh menggunakan penggunaan sumber daya yang sistem. Ini lagi-lagi sering saya bilang. Bikin nanti kalau kita ulas judul-judul gitu ya. Apakah ini efektif, apa efisien? Anda mau membuat aplikasi kinerja pegawai negeri sipil, ASN. Sementara ASN itu sudah punya aturannya, sudah ada undang-undangnya. Ketika undang-undang atau kriteria tertentu itu sudah terpenuhi oleh seorang ASN, apakah dia bisa naik jabatan? Bisa jadi pasti jabatan. Nah, kalau sudah berdasarkan undang-undang, apakah aplikasi ini akan efektif? Akhirnya tidak efektif, tidak efisien. Kenapa? Misal, ketentuannya adalah jika seorang pekerja itu sudah 5 tahun bekerja, berarti dia akan naik jabatan menjadi dari misalkan ya, ini contoh aja, 3B ke 3C misalkan. Ternyata kata aplikasi, waktu nggak bisa jadi patokan kriterianya. Nah, itu kan jadi nanti bertentangan, akhirnya tidak efektif itu aplikasi ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga ya. Oke, baik. Kasus terkait dengan krisis perangkat lunak saat ini sudah banyak banget. Banyak. Perangkat lunak yang gagal pun banyak gitu. Kita nggak bisa ya tetap walau bagaimanapun yang buat orang gitu, yang buat manusia. Tingkat kecenderungan kesalahan pun ada gitu. Makanya ketika kita membuat itu sebisa mungkin kita memang sudah membuat prosedur supaya menghindari, bukan menghilangkan kegagalan, menghindari kegagalan yang lebih parah. Kegagalan biasanya ada.
urusan biaya, urusan time gitu ya, respon, urusan user, urusan tidak terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dan seterusnya. Nah, itu banyak kasus-kasus yang muncul ketika kita akan menggarap sebuah perangkat lunak. Nah, ini contoh-contoh aja lah. Contohnya mungkin contoh yang paling gampang itu LMS ya. Sekarang bisa dibuka, ntar siang udah nggak bisa dibuka kan gitu. Dan seterusnya lah, banyak. Nah, kenapa hal itu bisa muncul? Ya tadi, Anda buat tidak berdasarkan kebutuhan, Anda buat tidak berdasarkan kondisi di lapangan, tidak ada analisis dulu, tidak mempertimbangkan fakta gitu ya. Karena ketika kita akan membuat ya kita harus lihat fakta gitu. Tidak mengestimasi biaya dan seterusnya, tidak membuat time schedule. Banyak hal seperti itu akhirnya berpengaruh gitu, sehingga muncul hal-hal yang terkait dengan itu. Banyak juga yang membuat ya asal-asalan gitu, banyak juga, sehingga ketika dibuat asal-asalan ya balik ke urusan kualitas sebuah aplikasi gitu ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kemajuan, persyaratan, desain berubah tanpa persyaratan dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang kemungkinan terjadi ketika perangkat lunak itu mengalami kegagalan. Nah, setelah kita tahu hal tersebut bahwa perangkat lunak itu sebetulnya harus begini gitu. Terus bagaimana untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam perangkat lunak gitu. Keluarlah yang namanya sebuah teknik gitu ya, yang namanya rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak ini akan membantu konsultan, akan membantu programming, akan membantu si pembuat mengarahkan bagaimana aplikasi atau perangkat lunak yang dibuat itu sesuai dengan tujuan. Karena tujuannya kan membantu gitu ya. Dibuatlah kayak adalah sebuah metode, adalah sebuah teknik, adalah sebuah teori berkaitan dengan hal ini, apa rekayasa perangkat lunak. Disitulah dibuat semua. Bagaimana melakukan analisis ada di RPL. Bagaimana mendesain ada di RPL. Bagaimana melihat database ada di RPL. Secara teoritis gitu ya. Secara konsep gitu. Ya, RPL lah yang menjadi solusi salah satunya gitu ya. Nah, itu yang pertama gitu. Begitu kita tengok RPL gitu, ternyata di RPL kalau kita tengok RPL apa sih? Nah, ada yang dibilang disiplin ilmu tadi ya. Ada yang bilang berkaitan dengan aplikasi. Sebuah aplikasi yang melakukan pendekatan terhadap quantifiable. Disiplin sistematis. Karena memang sistematis secara urut gitu kan gitu. Dilakukan terhadap berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Gitu. Aplikasi ilmu praktis gitu, teknik manajemen dan seterusnya, aplikasi metode sistematik, alat teknik membantu kebutuhan, menggunakan teknik disiplin untuk mengurangi masa keterlambatan pengiriman dan seterusnya. Nah, artinya RPL ini memberikan sebuah bantuan kepada kasus-kasus yang muncul ketika kita akan membuat perangkat lunak. Gitu. Lewat apa? Lewat tahapan-tahapan yang ada di dalam RPL. Mulai dari bagaimana masalahnya, bagaimana menganalisis, bagaimana melakukan perencanaan, bagaimana melakukan controlling, dan bagaimana melakukan evaluasi. 5 hal ini menjadi hal yang penting. Anda mau bikin perangkat lunak, apa masalahnya? Tidak ada, ya tidak perlu. Kalau Anda main bikin-bikin aja, ya nanti akhirnya ujung-ujungnya nanti akan tidak efektif. Ujung-ujungnya itu nanti tidak akan terpakai. Ujung-ujungnya itu tadi nanti tidak sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Makanya harus berdasarkan permasalahan. Apa masalahnya? Anda harus bisa definisikan secara detail. Tidak asal aja ketika Anda bikin judul, di setiap bab 1 selalu dituliskan karena di sana masih manual. Nah, manual yang bagaimana? Menggunakan Excel. Loh, Excel itu kan udah komputer. Apakah ketika kita sudah menggunakan komputer kita bisa bilang manual, misal ya. Nah, ini juga harus logis gitu loh. Jadi jangan setiap bikin bab 1 selalu kalimat yang keluar adalah karena masih menggunakan manual dan seterusnya.
Manual yang bagaimana? Oh, ternyata tidak ada basis data. Basis data yang bagaimana? Basis data yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan apa? Bagaimana? Kapan? Nah, itu harus detail gitu loh. Nah, itu yang dibilang mendefinisikan masalah. Jadi ketika Anda mendefinisikan masalah, jangan cuma satu doang. Dibutuhkan aplikasi yang menyelesaikan permasalahan keuangan misalnya. Enggak gitu. Permasalahan keuangan yang bagaimana? Oh, harus masuk, harus keluar. Harus masuk yang bagaimana dan seterusnya, sehingga nanti akan terdetail tuh paling bawahnya apa sebetulnya. Nah, paling bawah itulah yang dibilang akar masalah. Nah, itu yang harus diturunin tuh semua. Setelah ketemu itu baru dianalisis kira-kira dari permasalahan-permasalahan yang ada dan dari akar masalah yang muncul, kira-kira apa solusinya. Nah, Anda harus analisis itu solusinya. Nggak cuma bikin satu alternatif, dua alternatif, tapi bikin beberapa alternatif. Oh, ternyata alternatif A, B, C, D, dan seterusnya. Setelah ada alternatif, tentukan alternatif mana yang Anda mau pakai. Salah satunya. Oke, kita pakai satu A. Setelah ditentukan alternatifnya, Anda lakukan perencanaan. Nah, item perencanaan, lingkup perencanaan juga punya tahapan bagaimana gitu. Mengumpulkan data, mencari data, dan seterusnya. Itu kan punya tahapannya. Bikin time schedule. Wah, udah panjang tuh nanti isinya perencanaan. Intinya Anda harus membuat perencanaan yang sebaik mungkin. Untuk perencanaan yang baik bagaimana sih? Nah, itu ada detailnya lagi gitu. Perencanaan sudah jadi, lalu langsung dieksekusi, diimplementasikan, dilakukan, dilaksanakan. Selanjutnya apaan? Dibuat controlling. Bagaimana memonitor terhadap tahapan-tahapan yang sudah dibuat. Mengontrol ini, memonitoring ini sudah terjadi, ini belum, terus bagaimana, apakah ada kendala dan seterusnya. Itu yang dibilang controlling. Sampai akhirnya perangkat lunak itu jadi, akhirnya dilakukan uji coba. Hasil uji coba mau tidak mau akan ada verifikasi, validasi, dan seterusnya. Itu yang disebut evaluasi. 5 tahapan umum ini sudah menjadi tahapan baku di dalam RPL. Walaupun beberapa teori tentang metode itu akan pecah. Nanti ketika definisi masalah mungkin ada turunannya apa. Sehingga definisi masalah itu bisa jadi 2. Kajian, studi kasus misal. Udah 2. 1, 2. Terus dianalisis solusi. Itu akan muncul analisis data, analisis desain, analisis kajian, dan seterusnya. Muncul lagi. Sehingga di beberapa metode ada yang bilang 6 tahapan, 8 tahapan, cuma 5 tahapan, dan seterusnya. Tergantung metodenya apa. Ada metode yang hilang di metode A, tahapan ini hilang. Di metode B, tahapan ini hilang. Apapun metodenya, semua tidak akan jauh dari 5 hal ini. Lakukan definisi, analisis solusi, lakukan perencanaan, bagaimana controllingnya, lalu bagaimana evaluasinya. Dan itu perlu dipikirkan. Ini ada kaitannya dengan judul juga yang akan Anda buat. Pak, mohon izin judulnya ini. Nah, saya selalu nanya, apa masalahnya? Gitu. Pertimbangkan A, pertimbangkan B. Kalau oke, ya silakan jalankan, kan begitu. Saya selalu begitu. Saya tidak nanya bagaimana perencanaannya, bagaimana kontrolnya, bagaimana tahapannya, tidak. Saya langsung pertama itu pasti apa masalahnya. Karena sisanya nanti kita bisa susun. Gitu. Itulah fungsi RPL, gitu ya. Oke. Itu yang jadi dasar kenapa kita harus membuat aplikasi berdasarkan teori-teori yang ada. Jadi tidak sembarangan gitu. Di mata kuliah programming Anda diajarin tentang coding, tapi Anda tidak diajarin tentang bagaimana membuat tahapan tersebut. Mana yang didulukan? Anda bikin form, Anda bikin database misal. Nah, kalau kita singgung lagi, apakah programming itu sama dengan RPL? Enggak. Programming ya hanya implementasi dari konsep, kan gitu. Actionnya programming, Anda bikin program. Gitu. Konsepnya RPL. Gitu. Nah, ini beberapa teori yang sudah keluar, Anda bisa lihat nanti ini. Jadi area terhadap RPL itu, gitu ya,
RPL itu bisa dijadikan sebuah alat bantu. RPL itu punya metode. RPL itu memiliki proses. Gitu. RPL itu mengarah kepada kualitas. Jadi kalau Anda mau bikin aplikasi, dia membantu apa? Terus bagaimana metodenya? Bagaimana prosesnya? Terus kualitas apa yang diharapkan? Jadi jangan asal Anda bikin sistem, kemarin sudah ada yang ngajuin, begitu saya tanya tuh mau kelas X, mau kelas Y, kelas R gitu ya. Saya tanya gitu. Ini apaan bikin aplikasi? Udah dibilang jangan bikin sistem informasi gitu kan. Topiknya sudah dikasih tahu gitu ya. Harapannya bagaimana gitu. Bingung Pak nyusunnya. Di mananya bingung gitu. Gitu. Nah, ini lingkup. Jadi harus ada ini semua nih gitu, harus punya gitu. Nah, disinilah kita akan buat. Jadi bab 4 itu ini akan terbuat tuh nanti ujung-ujungnya gitu ya. Tentunya melalui sistematika penulisan yang sudah ditentukan gitu ya. Ini sudah dijelaskan ya. Kualitas, proses, metodologi perangkat bantu. Gitu ya. Oke. Nah, pola pikir ini lagi-lagi yang sering saya ceritakan di awal sebetulnya. Pola pikirnya. Jadi ketika perangkat lunak itu mau kita buat aplikasi kita mau buat itu, sudah pola pikir yang pertama adalah ada gak sih masalah? Nah, kalau ada masalah, go, action. Anda kembangkan. Setelah jadi, baru Anda implementasi, kita lihat gitu. Penyatuan solusi, berbagai alternatif. Jadi Anda ketemu masalah, Anda rencanakan, Anda teknis, terus langsung action. Setelah jadi implementasi. Nah, hasil dari implementasi ini berarti sudah harapannya adalah menyelesaikan masalah. Gitu ya. Nah, dari sini baru bisa dievaluasi. Ketika hasil evaluasi ini ketemu adalah masalahnya A, B, nah berangkat lagi dari sini. Buat updatean, buat pengembangan. Lakukan definisi masalah berdasarkan aplikasi sebelumnya. Buat perencanaan. Lalu action untuk membangun perancangan gitu ya. Perancangan ada di sini. Lalu implementasi. Dan seterusnya. Jadi paradigmanya, pola pikirnya adalah sudah simple. Ada masalah? Oh ada. Buat perencanaan. Setelah buat perencanaan, buat perancangan. Setelah selesai, implementasi. Dah, go. Apa yang susah? Kan gitu. Yang susah adalah menghafalkan, Pak. Sekarang saya bilang masalah, perencanaan, rancangan, implementasi. Minggu depan saya tanya, bagaimana pola pikir RPL? Wah, agak bingung lagi tuh. Ini pola pikir RPL. Paradigma, cara kita memandang bagaimana konsep atau teori rekayasa perangkat lunak itu menjadi hal-hal yang penting. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, itu jadi judul 2. Nah, sedikit kan material kedua gitu ya. Oke, sampai situ silahkan yang mau tanya dulu. Monggo, sudah 9:11. Pak, maaf Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Saya belum dipanggil absen kayaknya Pak tadi Pak, Chandra. Chandra. NPM? NPM 202435021187 Pak, 02187. Oh, isi formnya belakangan ya? Baru jam 8-an sih Pak tadi Pak. Ah iya. Terakhir nih ada Dimas, ada Cahyo, ada tapi Cahyo di sini udah masuk. Cahyo beda Pak. Oh, Cahyo Ilham. Oh iya, sorry. Ini ada Dimas, ada Cahyo, ada Chandra. Iya, baru masuk ini. Oke, sebentar. 2205 berarti adanya di sini. Insert. Dimas Alfianto ada? Ya ada Pak.
Ayo Ilham Ramadan 2800, adanya berarti di 800 di sini. Dua 800. Ayo Ilham Ramadan. Ayo Ilham Ramadan ada? Ada Pak. Oke. 2187 Chandra 2187. Berarti ngelip di sini. Chandra Febri Hantoro. Ya, sudah. Ada lagi yang mau tanya? Monggo silakan. Maaf Pak, kalau Muhammad Sarul Hakim Pak. Muhammad Sarul Hakim. Sarul Hakim udah tadi 2202. 2202. Oh, udah dipanggil cuman enggak ini. Enggak nyaut tadi. Ya tadi di kamar mandi Pak. Ya, oke. Dah. Ada lagi? Bagus Tri Yuliansa ada? Enggak ada. Oke. Oke, silakan yang mau ditanyain. Itu yang terkait dengan P1 dan P2. Baik, kalau tidak ada yang tanya, saya coba ulas judul-judul yang sudah masuk. Nah, judul-judul yang sudah masuk. Anda bisa nilai sendiri sebetulnya. Bukan nilai sendiri, artinya Anda bisa melihat berdasarkan konsep RPL dan konsep perangkat lunak. Gitu ya. Kita tengok ya judul-judul yang sudah masuk. Walaupun belum banyak sih. Kelas ini aja baru berapa orang. Gitu. Yang mau ngopi sambil ngopi santai aja, nggak perlu bingung-bingung. Kalau online kan enaknya Anda bisa ngopi, Anda bisa ngerokok, ya kan segala macam gitu. Coba kalau di kelas kan nggak mungkin bisa ngopi, bisa makan, Anda bisa ke kamar mandi, gitu. Oke, kita tengok nih judul, ya. R78. Ada kemarin siapa ya? Nih. Sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan pada sepeda motor, gini. Gini maksud saya. Nih. Saya kadang-kadang lucu sama mahasiswa gitu ya. Ini kita tes nih, kita copy, kita paste, kita browsing. Sistem pakar diagnosa nih, Anda baca nih. Sistem pakar diagnosa sepeda motor matic menggunakan metode forward turning. Ya. Kalau kita tengok di sini, sistem pakar mendiagnosa sepeda motor matic dengan metode forward turning sama. Pertama maksud saya adalah jangan ketika Anda melihat, Anda browsing mencari referensi, wah kayaknya enak nih, wah kayaknya bagus nih, Anda ngangkat itu, jangan gitu. Referensi-referensi itu hanya menjadi patokan Anda. Tadi kita ke konsep yang pertama kali, ke konsep awal tentang perangkat lunak dan RPL adalah apa konsep pertama? Pola pikir yang pertama apa? Masalah gitu. Jadi yang harus Anda cari pertama kali adalah masalah. Sebisa mungkin Anda mencari masalah. Jangan gebugin orang masalahnya, jangan. Wah, nyari masalah nih, jangan, bukan itu gitu. Menggunakan kacamata teknik informatika bagaimana Anda mencari permasalahan. Begitu ngelihat sesuatu, wah kayaknya jadi masalah nih, gitu ya. Nah, dari masalah itu Anda punya ide, kayaknya kalau dengan ini kayaknya bisa nih. Kalau udah bisa, baru Anda browsing, cari. Ada gak referensinya? Ada gak yang sudah ada? Begitu, jadi jangan Anda balik. Anda cari referensi dulu, begitu ketemu referensi, baru Anda muncul masalah. Jangan. Gitu.
Kenapa begitu? Karena ketika ini Anda ajukan, ada pertanyaan. Ini siapa ini? Ervan ya? Iya Pak, saya Pak. Ya, Ervan. Saya nggak langsung ke ini Pak, nggak langsung nyari referensi. Saya sih langsung ke pengalaman sih Pak. Apa pengalamannya misalkan? Pengalamannya gini Pak, ketika kita misalnya, saya kan orang awam nih, saya nggak tahu tentang sepeda motor atau gimana. Betul. Ketika kita sedang misalnya ini kita lagi touring atau kemana misalnya kan, di tengah jalan jauh dari bengkel atau gimana pun, nah mungkin saya bisa maksudnya dengan membuat aplikasi ini misalnya apa sih namanya, bisa untuk apa sih langkah awal gimana gitu maksudnya menangani sepeda motor ya kalau misalnya ada kerusakan di tengah jalan atau gimana gitu Pak. Sebenarnya gitu. Ya, oke. Tetap sih ke bengkel juga, tapi kan langkah awalnya ya jangan sampai bisa jalan lah, misalnya sampai ke bengkel itu, jangan mogok tengah jalan begitu maksudnya Pak. Nah, oke. Berarti berbasis web. Iya, memang berbasis web. Berbasis web ya, berarti ya. Ya. Kalau ada penjelasan seperti itu, maksudnya ada permasalahan seperti itu, ya gitu. Kan kuncinya di situ yang saya bilang. Ketika Anda akan mengajukan sebuah ide, Anda harus bisa menjelaskan itu. Karena kalau Anda udah bisa menjelaskan, udah pasti disetujui itu ide Anda kan gitu. Nah, kalau Anda basicnya seperti itu, berarti Anda berangkat dari masalah, gitu kan. Berarti pola pikir atau paradigma pertama sudah tercapai, kan begitu, ya. Itu dulu, itu kebiasaan-kebiasaan kita yang harus kita benar-benar saklek gitu ya, pahami gitu ya, tahapannya. Berangkatnya dari situ. Oke, kita punya masalah. Udah berarti udah kelar nih tahapan pertama. Bagaimana kita mendefinisikan masalah, walaupun nanti Anda harus uraikan jelas tuh, harus detail permasalahannya. Oke, ketika itu berangkat dari permasalahan pertama, baru muncul kira-kira sekarang pilihannya gitu ya. Pilihannya adalah kalau kita terjadi sesuatu di jalan, kondisi yang pertama adalah kita berpikir megang handphone atau tidak. Misal, kalau kita berpikir megang handphone, yang kita pikirkan pertama kali, apakah kita mengkontak teman atau bagaimana? Jarang orang yang berpikir ketika kita terjadi trouble, itu yuk buka web gitu misalkan gitu ya. Ini pengalaman-pengalaman, jarang. Kenapa? Karena kan itu psikologis. Ketika ada trouble, panik. Ban bocor, panik misalkan. Atau motor mogok, panik langsung. Walaupun sudah pegang handphone, akhirnya pegang handphone yang dihubungi siapa? Teman. Untuk membantu misalkan. Terus, oke lah ternyata kita buka web. Pertanyaannya adalah, walaupun kita orang awam, apakah kita mumpuni perangkat yang kita punya? Misal contoh, ketika mati, silahkan cek A misalkan. Nah untuk cek A itu butuh alat. Pertanyaannya, apakah setiap kendaraan itu selalu menyediakan alat? Misal gitu ya, entah obeng, entah apa. Sekarang kalau dari 10 motor mahasiswa, taruhlah dari sini nih, dari ada 29 orang gitu. Ketika Anda bawa motor semua, pertanyaannya dari 29 orang, berapa banyak yang ada obeng di dalam joknya? Gitu. Belum tentu 50% gitu. Bahkan bisa jadi tidak ada satupun gitu. Misal gitu. Nah, artinya pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya nanti akan berimbas kepada apakah aplikasi ini akan efektif atau tidak. Gitu ya. Nah, itu nanti akan pertimbangan-pertimbangan itu akan mempengaruhi di paradigma yang kedua, bagaimana melakukan perencanaan. Akan mempengaruhi di tahapan kedua. Kan tahapan pertama adalah analisis masalah, definisi masalah. Tahapan kedua adalah analisis solusi. Nah, itu akan mempengaruhi di situ. Di analisis solusi akan mempengaruhi bagaimana perencanaan, bagaimana kita menganalisis itu. Nah, itu harus kita uraikan semua. Kita tetap tetap jalan ya, tetap harus bisa menganalisis itu. Udah ketemu baru, sehingga apa hasil analisis itu akan berimbas kepada perencanaan yang akan kita buat. Contoh ternyata yang tadi itu tidak terpenuhi semua, tapi kita tetap akan bikin ya nggak apa-apa. Toh dari 10 orang pasti akan ada 1, 2, 3 yang pakai.
Terlebih sekarang hampir setiap orang itu memiliki kendaraan. Misal, ya tinggal kita lihat aja. Satu itu. Lalu di dalam perencanaan juga bagaimana indikator kriteria yang mau kita pakai gitu ya. Kalau tadi kita berbasis forward chaining misalkan. Sorry ya. Menggunakan metodenya forward chaining. Apa sih yang diulas di forward chaining? Nah, kita harus baru. Jadi berangkat tadi definisi masalah sudah muncul, terus kita merencanakan bagaimana salah satu perencanaannya. Anda pintar, begitu perencanaan berarti kita harus nyari referensi, misal salah satunya. Anda cari referensi, oh referensinya ketemu seperti ini sudah pernah ada. Salah satu metode yang dipakai adalah forward chaining. Apa sih forward chaining gitu ya? Nah, berarti kita harus cari teori tentang forward chaining gitu ya. Contoh misalkan ternyata di sini ada, oh ini loh forward chaining. Begitu kita buka gitu ya. Misal ternyata forward chaining itu memiliki beberapa tahapan gitu. Nah, tahapan-tahapan itu punya kriteria dan seterusnya. Nah, dari yang referensi yang sudah ada ini dengan yang akan Anda bikin, apa perbedaannya? Nah, itu harus ada. Jangan persis sama ya. Kalau persis sama nanti Anda ke indikasi plagiarisme gitu ya. Supaya kan sama. Saya sering sebut kemarin. Kalau Anda punya kalau referensi punya 4 indikator, Anda pakai 5 indikator. Gitu. Anda tambahkan indikatornya supaya berbeda dengan yang sudah ada. Kalau yang sudah ada itu 5 indikator dan Anda pakai 5 indikator, nah indikator yang dibedakan. Contoh misalkan Anda pakai indikator si referensi pakai indikator harga misal. Ya Anda cari indikator lain, harga Anda buang. Yang pasti indikator ataupun kriteria yang Anda akan pakai itu memang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Gitu ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Gitu. Bisa, Pak. Baik, Pak. Sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan pada sepeda motor metik dengan metode forward chaining. Oke. Ini secara judul sudah bisa dipakai. Kalau tadi basicnya itu ya. Basic itu. Nah, nanti harus bisa dijelaskan tuh karena di poin bab 4 ada definisi masalah gitu ya. Oke. R78. Tidak ada lagi, baru 1 orang. Kita tengok yang lain. Ini saya udah beberapa tandain. Upayakan setiap judul-judul itu memenuhi kriteria minimal SPOK gitu. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, baru keterangan. Jangan dibalik-balik, keterangan dulu gitu ya. Misal implementasi. Implementasi itu kan berarti udah action. Nah, apakah Anda akan action? Nah, kan enggak. Kita kan mulai dari awal, start dari awal. Apa awalnya? Merancang. Jadi baiknya itu upayakan gunakan kata atau kalimat yang berkaitan dengan merancang. Boleh perancangan, boleh rancang bangun, boleh sistem, boleh aplikasi gitu ya. Jadi jangan dibalik di ujung gitu. Implementasi kan udah. Jadi kurang pas gitu. RUP itu kan keterangan. Keterangan tentang apa? Keterangan tentang metode gitu. Jadi Anda bikin keterangan dulu, terus objeknya atau predikatnya jadi KPOS ya dibalik ya terbalik gitu. Satu itu. Kedua harus jelas apa yang dimaksud optimasi. Kok optimasi proses manajemen surat. Nah, apakah ini nanti akan larinya ke sistem informasi? Kalau nanti akan larinya ke sistem informasi tidak bisa dipakai. Gitu. Harus larinya lebih ke teknik ya. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan itu harus Anda perhatikan. Ini sama. Implementasi SPK gitu ya. Dalam menentukan sanksi pelanggaran peserta didik. Nah, ini sebetulnya ngambil ini aja udah cukup nih. Sistem pendukung keputusan SPK dalam menentukan sanksi pelanggaran peserta didik. Dah, sampai sini aja. Kalau mau ditambahin justru metode AHP-nya di bawah, di belakang gitu. SPK keputusan menentukan sanksi bla 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 menggunakan metode AHP. Udah. Jadi jangan dibalik-balik gitu. Nah, di sini nanti Anda harus berkaitan dengan indikator yang mau dipakai, kriteria yang mau dipakai. Anda cari referensi AHP bagaimana, Anda cari referensi tentang pelanggaran peserta didik.
Nah, jurnal-jurnal itu, referensi-referensi itu Anda kumpulin. Jangan cuma cari, ketemu, udah. Jangan, Anda download, Anda simpen. Buat pegangan. Download, simpen. Nggak apa-apa, 10 biji. Minimal itu bisa makin banyak, makin bagus. Gitu ya. Oke. Nah, ini terkait dengan judul-judul. Nih, pengembangan. Ini juga nggak jelas nih. Pengembangan aplikasi. Kalau ngembangin, tadi implementasi aja udah action. Kalau ngembangin berarti produknya udah ada. Pertanyaannya, apakah Anda sudah ada produknya? Belum. Nah, kalau belum, ya jangan ngembangin. Aplikasi e-learning. Aplikasi e-learning yang bagaimana? E-learningnya siapa? E-learning tentang apa? Harus jelas. Dengan fitur penilaian otomatis, maksudnya gimana? Maksudnya simsalabim angka bisa muncul. Ditiup angka muncul full 82, full 83 misalkan. Harus jelas gitu. Apakah modelnya kayak model scanning? Dulu ada ujian begitu di-scan keluar angkanya 83, 85, 86 dan seterusnya misalkan. Apakah modelnya begitu? Begitu. Nah, kalau model begitu itu kan berarti perangkat, alat, scanner, QR dan seterusnya. Apa Anda mau bikin QR atau Anda mau bikin aplikasinya atau jelas yang kayak gimana gitu. Jadi harus ya detail lah ya, harus lebih detail. Begitu kira-kira ini pengembangan. SPK, nah ini juga bisa nggak bisa kalau ini udah kemarin udah ini juga SPK. Ternyata begitu saya tanya kan saya bilang sama kayak tadi tentang motor. Maksudnya apa? Padahal setiap SPPD yang sudah diminta, biasanya itu pasti dikeluarin, diceritain. Enggak Pak, ternyata SPPD itu sekali masuk per hari itu bisa 4 atau 5 misalkan. Nah, untuk menentukan mana yang disetujui dan mana yang menjadi prioritas, gitu. Ternyata butuh penilaian. Sisi mana penilaiannya diceritain bahwa ada penilaian tentang harga, penilaian tentang waktu, penilaian tentang. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan. Nah, dari pertimbangan itulah maka dibutuhkan sebuah cara. Bagaimana cara yang efektif untuk menentukan mana SPPD yang diprioritaskan. Sehingga ketika itu diprioritaskan, itulah yang disetujui terlebih dahulu gitu ya. Lewat apa? Lewat sistem, lewat sebuah aplikasi. Tentunya pasti ada kriteria lagi-lagi, apakah harga jadi kriteria, apakah biaya jadi kriteria, apakah waktu jadi kriteria, jabatan jadi kriteria, kinerja jadi kriteria dan seterusnya. Cari referensi, ketemu referensinya. Oh, di referensi itu ada 4 atau 5 kriteria. Nah, kita bisa nggak pakai itu? Atau bisa kita tambahin nggak? Kalau bisa kita tambahin, ya tambahin. Atau bisa kita kurangin nggak? Boleh nggak dikurangin? Boleh. Selama memang kita tercapai harapannya dengan maksud yang ingin kita sampaikan di aplikasi itu. Gitu ya. Ya, gitu kira-kira ya. Nah, ini. Anda bisa lihat nih. Itu yang tadi yang di awal saya bilang. Ketika kita bicara ASN, ketika bicara prajurit, tentara, mereka sudah punya aturan. Artinya Anda seorang prajurit, seorang tentara itu bisa naik pangkat kalau punya prestasi, kan begitu. Misal ternyata sudah ada aturan mainnya atau prosedurnya. Prestasi minimal 1 tahun sekali, dia bisa naik, bisa menjadi pegawai teladan. Misal, ternyata dari 1.000 orang, tidak ada yang punya prestasi satupun. Misal. Dan terus bagaimana kita akan mengangkat tentara atau prajurit teladan dari 1.000 yang tadi, sementara 1.000 ini itu belum punya prestasi satupun. Artinya kan itu udah punya ketentuan gitu. Jadi kalau udah ketentuan itu sudah ada dasar hukumnya, nah itu agak sulit tuh kita akan membuat sebuah bandingan dengan sebuah sistem. Jadi jangan sampai nanti sistem yang dibuat itu justru akan bertolak dengan belakang dengan dasar hukum yang sudah berlaku gitu. Selama itu tidak bertolak belakang bisa. Tapi ketika ternyata itu bertolak belakang nggak bisa. Contoh, kita sudah jadi aplikasinya. Berdasarkan hukum yang jadi pegawai teladan adalah si A. Begitu aplikasi ini di jalanan yang jadi pegawai teladan adalah si B. Nah, itu kan bertolak belakang berarti. Ada perbedaan kriteria. Misalnya salah satu kriterianya ada prestasi. Apakah prestasi itu kalau 1, kalau 2? 2 orang dengan prestasi yang sama.
Dua-duanya punya dua prestasi, dua-duanya yang ikut dua-dua kegiatan tersebut. Artinya prestasi atau penghargaannya sama dua-duanya. Oh, main di waktu, dan seterusnya. Siapa yang paling lama, siapa dan seterusnya. Ternyata sama semua. Nah, itu bagaimana kondisi-kondisi seperti itu. Nah, lihat lagi dasar hukumnya dan seterusnya. Selama tidak bertolak belakang dengan dasar hukum, silahkan. Tapi kalau bertolak belakang, hati-hati. Ya. Itu. Nah, ini lagi. Ini lucu juga nih. SPK keputusan desain interior. Sekarang kalau kita bicara desain, nggak usahlah bicara desain. Kita bicara motor aja. Orang punya persepsi yang beda-beda. Dari 5 orang ditanya, lu suka motor apa? Honda. Lu suka motor apa? B. Lu suka motor apa? C. Lu suka motor Yamaha. Udah. Dari 5 orang yang suka motor Yamaha ditanya, lu sukanya Yamaha apa? Berapapun harga terhadap barang tersebut, ketika kita sudah suka, pasti dibeli. Berapapun harga, terkadang kalau kita udah suka, pasti kita cari. Sekarang permasalahannya, ketika kita bicara desain, kalau orang sudah suka dengan desain itu, pasti dibeli. Pertanyaannya, pemilihan ini berkaitan dengan pembelian, pengambilan desain, atau apa segala macam. Taruhlah, desain sudah jadi. Ada aplikasi yang menentukan desain interior. Kalau hasil aplikasi itu menunjukkan desain interior berdasarkan AHP adalah desain A. Ternyata kata yang bersangkutan, saya tidak suka desain itu. Orang saya sukanya yang ono. Nah, itu kan kembali kepada persepsi orang masing-masing. Apakah yang seperti itu bisa menjadi sebuah aplikasi? Itu tanda tanya. Karena penilaiannya beda. Penilaiannya tidak punya angka baku. Kita suka dengan cimol. Gitu ya. Anda kan pada suka cimol tuh. Satu kelas yang suka cimol berapa orang? 10. Dari 10 yang suka cimol, ada yang suka pedas, ada yang asin, dan seterusnya. Itu kan variatif. Gitu. Nah, bagaimana penilaian-penilaian variatif itu kalau kita masukin aplikasi? Bisa gak? Bukan tidak bisa, tapi sulit. Tingkat kegagalannya tinggi. Ya sekarang kita suka pedas karena kita tidak ada masalah dengan perut. Begitu nanti ada masalah dengan perut, bagaimana? Akhirnya kita tidak milih yang pedas. Nah, itu kan nanti kasusnya di aplikasi jadi pengaruh itu. Jadi kita tidak bisa menentukan hal-hal yang tidak memiliki indikator yang pasti atau jelas. Gitu. Kenapa saya bilang indikator pasti atau jelas? Ya tadi, kalau bicara harga jelas. Ada harga kendaraan, ada yang range 1 sampai 2 juta, 2 sampai 3, 3 sampai 5. Itu jelas range-nya. Jadi ketika kita masukkan ke dalam coding, itu jelas. Apakah kendaraan tersebut harganya 2 juta, 3 juta, 5 juta, dan seterusnya. Tapi kan nggak mungkin kita masukin apakah Anda sakit perut, apakah Anda suka yang pedas, apakah Anda suka yang manis, dan seterusnya. Nah, itu kan nggak bisa. Ternyata dari kesukaan yang manis pedas, gue nggak suka pedas, gue nggak suka manis, gue nggak suka asin, tapi gue suka cimol. Nah, bagaimana? Itu jadi masalah. Karena patokan bakunya tidak ada. Nah, ini nggak bisa. Gitu ya. Nggak bisa. Hati-hati nih yang begini-begini. Ini kelas 79 sebelumnya. Ke 936. Dan seterusnya ya. Jadi mohon diperhatikan terkait dengan judul-judul itu. Oke. Silahkan. Sampai situ ada yang mau tanya? Silakan. Yang bingung-bingung, monggo dipersilahkan. Ini baru 2 materi, masih konsep tentang teori dasar perangkat lunak dan RPL. Jangan sampai nanti begitu Anda nggak paham yang pertama dan kedua, begitu masuk Anda bikin, saya tanya lagi, pola pikirnya bagaimana? Berdasarkan basicnya masalah? Enggak Pak, saya nyontek sebelah. Jangan udah. Berarti Anda nggak baca materi RPL kedua gitu. Karena di materi RPL kedua ada paradigma bagaimana RPL itu dibuat. Di materi kedua di halaman awal itu dijelasin bahwa RPL itu tahapannya adalah 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Tahapan pertama Anda udah nggak bisa ngikutin. Nah, kayak gitu. Silakan, monggo yang mau tanya.
Ada? Oke, kalau tidak ada, Maaf nanti Pak, mau nanya Pak. ya. Kalau misalnya IoT itu harus ada tempat penelitiannya nggak sih Pak? Kalau misalnya kita, misalnya saya nih terinspirasi dari kayak lampu di busway. Lampu di busway itu kan kalau lewat terowongan dia langsung nyala sendiri lampunya Pak. Nah itu kita mau terapin ke di rumah saya. Jadi setiap kayak walaupun ada awan mendung atau apa, lampu tetap bisa nyala sendiri. Itu bisa diterapin di rumah sendiri, tapi tempat penelitiannya itu di rumah sendiri Pak. Bisa kayak gitu nggak Pak? Objeknya harus Anda ganti. Apa Pak? Gitu. Ya, konsepnya kan bagaimana lampu nyala otomatis jika cahaya di area itu gelap, kan begitu. Iya. Anda tahu nggak PLN tuh? Kan ada lampu yang nyala otomatis. Itu Pernah nggak merhatiin? yang di lampu jalan-jalan. Iya, pokoknya ada beberapa lampu jalan itu tidak dinyalain manual. Oh, sekarang waktunya nyalain lampu, nyalain. Enggak, ada nyalanya otomatis itu. Begitu mendung dikit nyala, twing gitu ya. Nah, artinya idenya adalah menghidupkan lampu secara otomatis jika kondisi di lingkungan itu gelap, mulai terlihat gelap. Maksudnya tingkat kecerahannya kurang misalkan. Nah, tinggal Anda cari objek atau cari tempat penelitian yang akan mendukung ide ini tadi gitu. Boleh gak di rumah? Lingkupnya terlalu kecil. Logika kalau kita pakai di rumah, begitu gelap nyala, begitu gelap nyala, begitu gelap nyala. Sementara di rumah ada yang suka, ada yang tidak suka nyala kalau tidur, kan gitu. Gimana caranya? Gitu. Dan berapa banyak ruang di rumah itu? Apakah rumah Anda 1 hektar sehingga itu bisa nyala otomatis semuanya gitu ya? Misal. Enggak Pak, saya cuma kontrakan 3x3, ya buat apa gitu misalkan gitu ya. Gitu. Jadi objek yang diganti, bukan idenya. Idenya boleh, tinggal objeknya. Cari objek yang mumpuni dengan itu. Misal ternyata ada gedung 10 tingkat, satu tingkat itu, satu lantai itu bisa berisi 10 ruangan misalkan. Gitu. Nah itu bagaimana? Gitu. Atau jangan gedung, ya tadi area taman wisata misalkan. Atau yang paling gampang, kuburan. Anda pernah ke kuburan nggak? Kuburan kalau udah mulai gelap, nah bagaimana itu lampu pemakaman nyala otomatis? Boleh nggak? Boleh, silakan gitu. Nah, boleh kalau yang begitu, silakan ya. Tapi objeknya yang diganti, ya. Paham ya? Baik Pak. Pak mau nanya yang soal tadi yang SPK yang judul tadi. Kalau misalnya itu kayak buat buat mengasih tahu doang kalau misalnya kayak ini loh barang bagus. Jadi kayak buat apa namanya? Tidak memilih tapi merekomendasikan. Iya kayak gitu, ya. Pak. Itu Jadi, bisa, Pak. Bisa. SPPD tadi, yang SPPD itu rekomendasi, bukan memilih. Karena kalau bicara SPPD, tetap keputusannya adalah keputusan manajer. Kalau kata aplikasi, SPPD yang oke adalah yang A. Tapi berdasarkan pertimbangan tertentu, manajer akan meng-ACC yang B. Boleh nggak? Boleh. Artinya aplikasi itu hanya menghasilkan output rekomendasi. Tidak harus memilih. Gitu. Beda misalkan pemilihan siswa teladan, nah itu nggak bisa rekomendasi. Gitu. Itu udah pasti. Terus kalau yang SPPD tadi merekomendasi. Boleh nggak kita yang bersifatnya rekomendasi? Boleh. Gitu. Makanya ketika rekomendasi itu mana yang paling tepat, kita menggunakan metode apa yang paling tepat. Kita hanya sebatas merekomendasikan. Ini loh yang cocok, kalau Anda mau beli laptop, kira-kira laptopnya seperti ini. Bukan, ini laptop yang harus lo beli, bukan. Tapi kira-kira seperti ini laptopnya, speknya ini. Kita mau beli itu, ya tergantung kita kan. Kita hanya merekomendasikan. Boleh nggak? Boleh. Ya. Itu namanya SPK, Pak. Masih tetap SPK kalau kayak gitu. Ya, namanya tetap SPK. Gitu. Namanya SPK. Tapi nanti ada penjelasan bahwa kita di situ bukan
mewajibkan untuk memilih, tapi kita memberikan rekomendasi, gitu, memberikan pandangan, gitu ya. Nanti itu dibahasnya di bab 1, gitu, ulasannya di bab 1, gitu. Atau di bab 4 Anda kasih keterangan tuh nanti tentang solusi, kan ada definisi masalah dan penyelesaian. Ketika kita bicara solusi, nah di solusi itu adalah solusi-solusi yang memberikan rekomendasi terhadap permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan di atasnya. Jadi hanya memberikan rekomendasi, boleh, ya. Karena Baik, banyak Pak. juga yang seperti itu, banyak hal-hal yang sifatnya rekomendasi. Contoh ketika beli laptop, beli motor, beli rumah, terus tadi kayak pemilihan desain interior, kita mau memberikan rekomendasi atau memberikan pilihan. Oh, kita memberikan rekomendasi, boleh gak? Boleh. Tadi kan kalau cerita saya tadi yang berkaitan dengan desain interior, nggak bisa kita. Tapi oh enggak, maksudnya kita bukan menentukan Pak, tapi kita memberikan rekomendasi. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Memberikan rekomendasi tentang kampus-kampus yang cocok. Anak SMA, SMK ketika lulus bingung mau milih kampus yang mana, gitu. Mana kampus yang cocok? Nah, ini loh ada rekomendasi. Dari 3.600 kampus yang ada di Indonesia, nah, masukin semua datanya, cengkleng, udah. Tinggal lihat rekomendasi yang cocok dengan kemampuan atau skill yang Anda punya adalah ini, gitu. Boleh, silakan. Ya, oke, yang lain, monggo. Ada? Kalau bisa, ya, ya silakan. Kan yang mengenai form yang kemarin Bapak kasih itu kan yang mengenai pengajuan judul ya Pak ya? Ya. Nah kan di sini kan tuh ada tempat penelitian atau lokasi kegiatan. Ya. Nah kalau untuk itu tuh tempatnya tuh harus benar-benar kalau misalnya kita nulis tuh harus nanti itu atau bisa dirubah lagi Pak? Bisa dirubah, kalau itu bisa dirubah. Cuman itu kalau hanya untuk tempatnya itu kalau misalnya lebih dari 1 atau masih abu-abu loh Pak, misalnya kayak itu ya. Nggak apa-apa. Tapi yang pasti ketika Anda judul skripsi itu diajukan di semester 8 yang masuk ke TU, itu wajib ada tempat penelitian. Oh gitu. Kalau sekarang nggak apa-apa. Sekarang pre-memori aja kosong juga nggak apa-apa. Tapi kan kenapa saya tanya? Karena saya harus tahu kira-kira Anda lingkupnya objeknya apa sih, gitu loh. Supaya buat nyusun itu Anda tahu, oh ternyata kalau objeknya adalah perkantoran, berarti saya punya gambaran kira-kira data yang akan kepake itu seperti ini, gitu loh. Jadi pada saat Anda nyusun, ngarahinnya tuh enak, gitu. Itu doang sih sebetulnya. Kalau untuk sekarang pre-memori juga nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau untuk pengajuan judul yang masuk ke TU nanti di semester 8 wajib ada tempat penelitian. Ya. Silakan. Oke, yang lain? Monggo yang masih bingung-bingung. Jadi harapan saya mari kita coba membuka paradigma, membuka pola pikir kita. Kita fokus untuk membuat atau konsentrasi terhadap apa yang akan kita kerjain. Kita mau bikin produk apa sih? Dah itu aja dulu. Gitu. Muluk-muluk boleh gak? Boleh, tapi perlu pertimbangan yang matang. Simple, ya jangan juga gitu. Supaya kita unik. Nah, bagaimana kita unik? Ya gitu. Udah, Anda usulin dulu, bingung Anda tanya gitu kan. Kenapa saya selalu tanya seperti itu? Karena memang ya saya supaya bisa nanti ketika Anda mulai susun. Ini kita baru teori pertemuan 1, pertemuan kedua, pertemuan ketiga tentang model. Ketika judul udah ditentukan, nah model mana yang cocok untuk aplikasi Anda? Anda kan harus juga bisa nentuin Anda mau pakai tahapan yang mana? Oh, tahapan A, tahapan B, tahapan C misalkan. Oh, model AHP, model ANP, oh modelnya begini dan seterusnya ya. Habis itu nanti masuk ke perancangan UML misalkan. Nah, itu kan harus tahu juga saya. Makanya saya perlu punya gambaran dari ide-ide yang Anda ajukan. Ya, oke, silakan. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, latihan 2-nya bukan yang dari materi ya. Kan di materi kedua itu ada bagian bawah tugas ya. Tapi yang Anda untuk latihan 2 adalah
Ya. Ini kemarin ada saya sudah share di WA, tapi ntar saya share juga di grup di GCR. Ini ya latihan 2-nya ya. Jadi Anda buat poin A dari ide yang Anda bikin. Jadi Anda mendefinisikan masalah. Ini kalau kita cross check di panduan, bab 4 hasil dan pembahasan, itu poin A-nya definisi masalah dan penyelesaian. Ini kan poin A cuma A, B, C, D nih. Nah, gitu ya. Malah kita nggak bicara tampilan gitu ya. Nah, ini definisi masalah dan penyelesaian. Nah, isinya bagaimana gitu. Kalau Anda cross check tuh ada kacau semua tuh ya, tulisan-tulisan skripsi kadang-kadang. Nah, untuk Anda harus punya strategi. Upayakan ketika Anda mendefinisikan masalah tadi yang saya sampaikan, Anda harus bisa menguraikan masalahnya apa aja. Gitu. Nah, di paragraf pertama itu Anda uraikan semua permasalahannya secara real. Kalau Anda bicara tentang tadi motor metik, apa sih masalah yang muncul? Oh, ternyata yang masalah yang muncul adalah kepanikan, bingung mau ngapain, tidak punya alat, tidak punya HP, dan seterusnya, misalkan. Nah, upayakan di paragraf pertama itu Anda bercerita tentang permasalahan-permasalahan yang muncul secara real, secara fakta, ya. Ini saya bilang, ini contoh kalau karyawan teladan. Misal, kenapa sih Anda bikin pemilihan karyawan teladan misalkan? Oh, ternyata manajer sulit menentukan karyawan teladan. Kenapa sulit? Oh, karena banyak. Kenapa banyak? Dan seterusnya. Apa kan, oh ternyata ada kriteria, kenapa menentukan kriteria, apa kriterianya, dan seterusnya. Anda uraikan nih. Sehingga permasalahan-permasalahan ini secara real itu terungkap semua di paragraf pertama. Begitu masuk paragraf kedua, kita akan menentukan akar masalah. Dari sekian masalah, mana yang kelihatan paling bawah? Gitu. Contoh, kita lapar. Kemungkinan adalah apa penyebab lapar? Perut kosong, belum makan, dan seterusnya gitu ya. Nah, dari perut lapar, kenapa perut lapar? Karena tidak makan, karena belum keisi, karena langsung berangkat. Kenapa langsung berangkat? Dan seterusnya. Nah, itu kan nanti akan muncul di buntut paling bawah. Nah, yang paling bawah itu yang kita bilang akar masalah biasanya. Nah, karena akar masalah ini itu akan menjadi patokan kriteria keberagaman termasuk penilaian. Ya. Nah, Anda uraikan nanti di paragraf kedua. Oh, kalau ternyata panjang paragraf ini ketika menceritakan permasalahan bisa paragraf 1, paragraf 2, boleh nggak? Boleh. Gitu. Nah, di paragraf ketiga Anda uraikan alternatif-alternatif yang bisa jadi solusi. Ya bisa muncul beberapa alternatif tadi misalkan. Tadi kalau nggak ada alat berarti pinjam obeng, pinjam alat, dan seterusnya. Nggak punya HP, pinjam HP misalkan. Kenapa sulit? Ya berarti apa? Muncul permasalahannya. Nah, cari solusinya. Nah, dari solusi-solusi yang muncul di paragraf terakhir, gitu ya. Nah, pilih 1 atau 2 solusi yang kemungkinan bisa dipakai. Sehingga itu akan berujung kepada rancang bangun sebuah aplikasi. Ya. Jadi harus diuraikan. To the point, ya tadi Anda punya gambaran, Pak susah nulis kalimatnya, sebisa yang Anda tulis. Gitu. Artinya kalau ada kalimatnya tidak nyambung, nggak apa-apa, udah. Nanti kita perbaiki gitu. Jadi jangan layaknya Anda bikin skripsi, wah kayaknya kalimatnya nggak pas nih. Oh, jangan dah, pokoknya real aja. Apa masalahnya? Lapar, mesin mati, bingung cari obeng misalkan gitu ya. Udah, misalkan. Oh, kayaknya kurang bagus, udah bagusin sedikit, nggak apa-apa udah. Jadi artinya Anda nggak perlu bingung nanti. Kalau Anda nggak mulai dengan mengetik, susah nanti.
Makanya kadang-kadang saya suka bilang ketika kita mau ngetik, ya udah tulis saya poin-poinnya dulu. Habis itu sambungin kalimat-kalimatnya gitu. Sambungin. Makanya terkadang kalau saya mau bikin sebuah teks gitu ya. Sebuah teks. Misal definisi permasalahan. Saya mau bikin aplikasi yang bisa mendeteksi peningkatan kualitas model pembelajaran di sekolah misalkan, mengukur apa sih masalahnya. Wah, saya taunya setiap sekolah memiliki misalkan kata karakteristik berbeda kondisi di lapangan. Oh, kalimatnya agak baku. Nah, ternyata kita nggak bisa nyusun. Kita pakai kalimat sekolah beda karakter. Pakai kalimat biasa gitu ya. Ketemu misalkan. Terus apa lagi gitu ya. Ternyata banyak sekolah yang masih kurang paham misal. Dan seterusnya kita uraikan. Baru ini kita jadiin paragraf nih nanti. Ini jadi paragraf pertama gitu. Lalu jadi paragraf kedua sesuai dengan yang tadi saya bilang nih. Gitu. Nanti akan ketemu gitu. Nah, jadi saya ulang, latihan keduanya, kalau kita tengok latihan kedua, Anda tengok DCR, ini materi kedua. Oh, latihan pertama, latihan satu belum saya ini. Oke. Tugas latihan kedua R78L02. Jelaskan definisi permasalahan menggunakan definisi permasalahan dan solusi dari aplikasi atau sistem yang akan dibuat. Format file dokumen, ya kan, yang paling gampang lah dokumen. Gitu ya. Tadi upayakan bisa sesuaikan dengan permasalahan yang ada. Misal tadi kan saya bilang paragraf 1 bercerita tentang permasalahan. Paragraf 2 ini contoh aja ya, tentang akar masalah. Paragraf atau alternatif gitu ya. Dan paragraf 4 itu bisa jadi solusi alternatif yang dipilih. Oke, Anda upload ke sini gitu ya. Upload. Tidaknya panjang 1 minggu gitu. Oke, tugaskan. Oke, masuk nih latihan kedua gitu ya. Nanti yang latihan 1 saya siapin kan masih ini kan latihan 1 kan hanya SS ya. Gitu. Oke, kita buat aja deh. Buat R78L01. Silakan upload SS pengiriman. Judul tugas RPL. Upload di sini SS-nya.
tanggal 24 ini kalau nggak salah. Oke. Ya, latihan 1, latihan 2. Oke. Oke ya, jelas. Oke, sampai situ silakan yang mau tanya. Maaf Pak, mau tanya. Misalnya kita udah apa? Ngirim judul nih. Terus udah buat latihan 2 juga. Terus pas Bapak cek ternyata dari segi judul itu masih kurang atau enggak belum diterima, itu gimana Pak? Edit aja. Latihannya emang nggak apa-apa, latihannya kan udah dinilai. Oh, gitu kan? Itu sekedar latihan aja yang Iya, latihannya udah dinilai. Tapi gitu kan? kalau Tapi dari segi judul yang mau diangkut, ya boleh, diedit boleh. Oh, baik Pak. Jadi kalau 24 Anda udah ngirim, ternyata tanggal 30 Anda berubah pikiran, terus ada judul yang lebih baik, yang bagus nih, yang Anda mau garap. Boleh nggak berubah? Boleh, silakan. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, yang lain ada lagi? Baik, kalau nggak ada, karena sudah 9:59, mari kita tutup. Lalu sebelum saya closing, silahkan buat yang bisa on cam, silahkan on cam. Saya mau ambil screenshot. Yang tidak bisa, tidak masalah, nggak usah dipusingin. Yang bisa aja. Saya ambil SS. Oke. Sudah, ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Baik, kalau nggak ada lagi, sebentar saya SS. 1, 2, silakan lihat ke kamera. 3. Sebentar, saya copy dulu. Oke, sekali lagi. Boleh kayak bebas, yang penting jangan terbalik matanya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, sebelum kita closing, mari kita tutup dengan, tadi kita awali dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Berdoa, saya persilahkan. Selesai. Terima kasih. Dengan demikian hari ini cukup, kita ketemu minggu depan luring ya.